tema kita hari ini ya, belajar untuk tetap fokus kepada tujuan yang Tuhan sediakan buat kita dalam perjalanan hidup ini. Saudara, kenapa kita harus fokus ya menuju ke satu arah dalam perjalanan iman kita dengan Bapa di surga selama kita masih ada di dunia ini? Nah, jawabannya gampang. Kalau perjalanan kita tidak fokus, maka ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Satu, yang paling jelas, tidak akan sampai ke tujuan. Ya, perhatikan. Kalau perjalanan kita ini nggak bicara masalah iman, nggak bicara masalah Tuhan, tidak, bicara fakta sehari-hari, fokus. Kalau kita melakukan sebuah perjalanan, entah jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, ya naik kereta api, naik kapal laut, naik pesawat, kita nggak fokus. Yakin nggak? Kita nggak akan nyampe ke tujuan itu. Nah, kecuali, nah ini saya berkali-kali melakukan perjalanan yang orang bilang aneh. Ya, terakhir-terakhir sudah jarang saya lakukan. Apa itu? Kalau saya diundang untuk buat sesuatu, pelayanan, ceramah, yang mengajar, apa sajalah. Nah, di kota itu, di daerah itu masih ada becak. Ya, masih ada becak. Tahu ya becak ya? Nah, jam senggang saya akan ngeluyur. Ya, tanpa tujuan. Dalam arti perjalanannya nggak ada tujuan. Kenapa? Karena saya hanya ingin memberkati saudara kita, para penarik becak itu. Jadi saya lihat, maaf, usianya. Kalau masih muda, ya saya akan tanya, tolong bawa saya ke pusat keramaian kota ini. Nah, kalau jaraknya dekat, maka saya ajak dia turun cari warung. Saya ajak minum, makan. Ya, jadi saya nggak ada tujuan naik becak itu karena saya ingin bicara tentang kehidupan dengan saudara kita penarik becak itu. Nah, sudah makan, kalau saya rasa sudah cukup pembicaraan itu dan saya merasa apa yang saya taburkan sebagai benih firman sudah cukup, maka saya akan bayar dia. Jadi sudah saya ajak makan, saya bayar. Lalu saya akan cari becak lain. Pergi ke tempat lain lagi yang saya nggak tahu karena saya nggak kenal kota itu. Nah, tergantung. Misalnya saya tergerak untuk cari toko sepatu misalnya. Saya tanya, Pak, mana toko sepatu? Diantarlah ke sana. Nah, sambil jalan itu saya cerita tentang kehidupan. Ternyata dekat. Saya pikir jauh. Kalau jauh ya saya akan ngomong lebih panjang. Nah, apa yang saya buat, maaf ya, ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan ajak masuk saudara kita penarik becak ini ke toko sepatu itu untuk saya belikan dia sepatu. Kaget. Lalu saya bilang, anakmu berapa? Pengen sepatu enggak? Wah, ada yang nangis, saudara. Sudah lama anak saya itu pengen sepatu sekolah, saya nggak bisa beli. Ya udah. Nah, gimana caranya kalau anaknya nggak ikut? Nah, saya akan tanya kepada toko sepatu itu, kamu milih dulu ya, penarik becaknya saya bilang, kamu milih dulu kira-kira yang model apa. Saya bayar dulu. Nah, nanti sore atau kapan anakmu ajak ke sini untuk ngepas. Milih sepatu yang mana?
asal sudah punya satu pilihan, sehingga harganya saya bisa bayar duluan. Maaf ya saudara, kalau saya lihat waktu saya masih ada, setelah saya cerita soal kehidupan, soal pengampunan, dan saya bisa belikan sepatu dia dan anaknya. Waktu saya masih ada, belum mulai jadwal pelayanan saya akan cari tukang becak, penarik becak lain. Ngelunyur lagi kemana begitu. Saudara, saya berjalan, tapi nggak punya tujuan tertentu. Tapi tujuan saya jelas. Saya ingin jadi berkat buat para penarik becak itu. Saya nggak akan lupa suatu saat. Saya lupa tahun berapa. Ya, kami berempat. Anak saya dari Makassar satu, sekarang ada di daerah Sulawesi Tengah. Lalu ada satu pengusaha dari Bandung. Ya, lalu ada anak saya satu dari Jakarta. Nah, kami diminta untuk pelayanan di Gereja Utusan Pantai Kosta. Kalau orang Kediri pasti tahu, Kulon Kali. Artinya sebelah barat, ya, dari Sungai Berantas di Kediri. Nah, panitia nginapkan kami di Hotel Insumo. Itu hotel miliknya Gudang Garam. Kami dapat 2 kamar. Nah, hari pertama besok itu ada seminar jam 10 pagi. Nah, pagi saya punya langganan nasi kuning di Jalan Mungin Sidi di kota Kediri. Nah, saya bilang panitia nggak usah dijemput ya. Kami dari hotel mau cari makan dulu. Kemana Pak? Sudahlah. Nah, saya panggil becak 2 becak dong. Orang 4. Sepelit-pelitnya orang pelit. Masa naik becak 4 orang 1 becak, terlalu itu. Maaf ya. Nah, saya dengan pengusaha yang dari Bandung, lalu 2 anak saya 1 becak. Kami menuju ke rumah makan nasi kuning Mungin Sidi. Ya, terkenal itu, enak sekali. Dan banyak makanan yang lain. Ternyata becak yang saya naiki dengan pengusaha itu, kaget saya. Antara penarik becak dengan badan becak kan ada tengah itu. Loh, ada anak kecil saudara, kira-kira umur 2 tahun. Kami tadi nggak lihat kalau ada anak itu karena lagi tidur. Kaget waktu naik. Loh Pak, kok ngajak anak? Penarik becaknya bilang, ya inilah. Kami tuh nggak nyangka. Anak kami sudah besar-besar 2 orang. Ternyata, Eko, Papa belum sempat kontak kamu ya, nanti ya. Papa kontak. Ternyata istilah orang Jawa, kebobolan Pak, dapat yang 1. Nah, ibunya jadi istrinya itu kerja di Gudang Garam. Nggak mungkin bawa anak kecil. Jadi satu-satunya yang bisa bawa anak ini ya saya. Ya saya ajak keliling. Ya ampun, kasihan bener. Udah, begitu nyampe ke rumah makan nasi kuning itu, saya bilang, Pak, 2 orang ya. Maaf ya, saya nggak bayar dulu. Kaget mereka. Pikir saya nggak mau bayar. Enggak. Ayo makan. Ya, ayo makan. Ke dalam. Saya ajak mereka makan. Nah, mereka malu. Nggak mau gabung dengan meja kami berempat. Ya nggak apa-apa. Nah, ketika makanan belum keluar, saya tanya, Pak, di rumah ada berapa orang? Kenapa Pak? Ya nanti dibungkus toh untuk makan siang. Nah, saya nggak bisa beli untuk nanti malam. Nasi kuning ada santannya, takut bau, basi. Nah, yang satu bilang ada orang sekian di rumah, yang satu ada orang sekian. Ya udah, saya pesan, tolong dibungkus ya. Ini berapa, itu berapa. Ya udah, makanan kami keluar. Nah, salah satu anak saya minta berdoa. Kami nggak ngomong soal Tuhan, enggak. Udah, kami semua makan rame-rame. Tiba-tiba saudara, salah satu penarik becak ini nyeletuk. Oh, bapak-bapak ini orang Kristen toh. Kenceng suaranya. Dan semua orang yang di warung nasi kuning itu dengar. Malu bapak ini. Terus anak saya jawab, betul.
Bahkan papa saya ini pendeta. Oh, pantas kalimat itu. Selesai makan, baru kami bayar becaknya. Dan kami dijemput oleh panitia dari tempat makan itu. Tapi sebelum kami berpisah, saya minta pengusaha yang dari Bandung ini berdoa. Saya pertama lihat wajahnya, pengusaha ini bingung. Karena belum pernah terjadi. Mau doa apa ya? Saudara, ternyata pengusaha ini punya pengalaman yang unik hari itu. Kalimat pertama yang muncul di mulutnya setelah kami pisah dengan tukang becak, penarik becak dua penarik becak itu. Ternyata jadi berkat itu gampang ya. Saya nyeletuk sangat gampang, tapi susah buat yang pelit. Nah lo, mendengar kata ini ada yang tersinggung, yaitu orang pelitnya itu. Gitu aja sudah, nggak usah repot-repot. Jadi saya pernah beberapa kali berjalan nggak punya tujuan. Tapi saya punya tujuan. Ingin jadi berkat buat para penarik becak itu. Maka itu bagi saudara yang belum tahu, supaya tahu hari ini. Inilah satu-satunya alasan. Saya nggak pengen punya kendaraan pribadi, nggak pengen. Karena sampai kapanpun saya dengan istri saya tetap akan naik angkot, kendaraan umum, taksi dan sebagainya. Bahkan saudara, saya nggak tahu hati saya untuk para supir taksi itu. Sampai hari ini di HP saya tidak ada aplikasi Grab. Ya enggak. Karena sejak ada Grab, cukup banyak supir taksi kalah. Sudah kalah dengan cepatnya, kalau nunggu taksi itu lama tanpa aplikasi Grab. Tapi enggak, saya tetap. Tapi kalau sampai terpaksa nunggu taksinya lama, baru saya telepon anak saya di kota itu. Tolong carikan papa Grab. Ini dari tadi nunggu taksi enggak ada. Nah, tapi saya tetap punya tujuan dalam perjalanan hidup itu untuk berbagi dengan banyak orang selama saya masih bisa berbagi. Ya, Revan, tolong ingetin papa lupa ini. Ya, kamu WA papa lagi nanti ya setelah ini, Van. Aduh, papa lupa, maaf. Nah, termasuk saudara-saudara anak-anak saya warga binaan. Maaf ya, walaupun saudara-saudara ada di dalam. Secara logika, bagaimana mau punya tujuan berjalan? Mau di dalam kok dikurung? Betul, iya Yukan, sayang kemarin gak ketemu. Aduh, ini sahabat baik saya Fendri. Terima kasih gabung ya untuk belajar ini. Jadi walaupun saudara ada di dalam sebagai warga binaan, saudara harus tetap punya tujuan. Jangan membuat tujuan hidup setelah saudara sudah deket-deket mau bebas dari LP. Jangan. Ya. Nah ini saya sapa sahabat saya dari Toraja. Ya Ros, senang sekali ya. Tahun depan kita akan retreat di tempat kalian di Toraja. Puji Tuhan. Nah jadi anak-anak saya, saudara saya yang di dalam warga binaan, saudara tetap harus punya tujuan. Jangan mikir nanti kalau sudah dekat-dekat lulus baru mikir, jangan. Wah Rian senang sekali Papa, Rian Hagai, anak saya yang belum pernah saya ketemu. Ya untuk gabung. Ya siapkan misalnya saudara masih 3 tahun lagi misalnya. Atau mungkin ada yang lebih lama 5 tahun misalnya. Ya, tapi jangan nunggu kalau kurang setahun aku baru buat rencana. Nanti kalau aku keluar bebas dari sini aku buat apa? Jangan.
Sekarang ini saudara yang masih di dalam sebagai warga binaan harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Ya. Oh, ada yang tanya, Bapak, apakah kita memang bisa hidup bahagia selamanya? Bisa, nak. Sangat bisa. Kamu lihat hidup Papa. Kamu kira Papa nggak bahagia selama ini? Ayo. Walaupun baru berapa bulan. Ini anak saya baru jadi anak saya. Tapi kamu lihat hidup Papa. Kenapa kamu tanya seperti itu? Karena kebahagiaan. Tolong ya, catat ya. Yang masih ingin tanya apa itu kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu munculnya dari dalam kita sendiri. Bukan dari luar. Dengar ya. Nah, maka itu dalam bahasa Inggris bagus istilahnya. Tapi dalam bahasa Indonesia pun sama. Dalam bahasa Inggris begini. Bahagia itu bahasa Inggrisnya happiness. Happy dari kata happy. Kalau joy itu sukacita. Happiness depends on happening. Nah, itu bahasa Inggris. Artinya, kebahagiaan itu tergantung situasi di luar hidup kita. Maka itu perhatikan ya, happiness, saya pakai bahasa Inggris, depends on happening. Tergantung situasi di luar kita. Nah, itu dunia. Tapi Papa di surga mengajar kita kebahagiaan itu tergantung diri kita sendiri. Itu loh. Oh, ini ada komen dari Palu. Betul sekali. Hidup Papi itu identik dengan berbagi kasih. Makanya di HP-nya Papi itu penuh dengan nomor-nomor mereka, supir taksi, Grab, dan lain-lain. Betul. Karena jadi berkat untuk mereka. Mantap, puji Tuhan ya, ntar kamu kontak. Nah, jadi nak, bahagia itu pasti. Kenapa? Karena kita sudah diampuni. Kita sudah dibebaskan dari dosa dan dari hukuman. Itu buat kita bahagia. Woi, Denny, assalamualaikum. Ini anak saya di Pekanbaru. Ya, Papa sudah berapa lama ini nggak kontak kamu. Ngerti ya sekarang? Jadi jangan takut nggak bahagia. Awas, jangan berkata bahagia ditentukan jumlah uang. Salah. Maaf saya ngomong. Kalau saudara meneliti orang-orang yang bunuh diri, ya coba dengarkan, cari data. Kalau saudara meneliti orang-orang yang bunuh diri, ternyata 90% mereka yang mati bunuh diri itu orang-orang sukses, orang-orang kaya, public figure, orang terkenal. Bayangkan, contoh, kapan? Kira-kira 10 hari yang lalu. Bersama dengan beberapa anak-anak saya, kami jalan-jalan ke sebuah mall. Nah, terus salah satu anak saya bilang, itu loh, ada tokonya Kate Spade. Ya, KATESPADE. Dia bilang, itu modelnya bagus-bagus loh, sepatunya, tasnya. Lah saya ini ngomong, loh, kamu nggak tahu kalau orangnya sudah meninggal. Oh, kenapa? Bunuh diri. Kira-kira 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kate Spade. Ya, KATE spasi SPADE. Wah, anak saya kaget dulu. Masa kamu nggak tahu bunuh diri? Lalu anak saya nyeletuk. Loh, kurang apa? Orangnya cantik, anggun, berwibawa. Saudara, luar biasa. Uangnya banyak. Langganannya top-top dunia. Enggak puas dengan hidup dan bunuh diri. Maka itu jangan saudara. Makasih Sarbin. Ya. Maka itu jangan saudara bahagia karena happenings, karena kejadian-kejadian termasuk uang,
yang banyak, mobil yang mewah. Jangan. Maaf. Lihat kasus yang sampai sekarang belum selesai sejak awal Juli. Freddy Sambo, maaf. Lihat. Kurang apa? Ada komen untuk anak-anak saya warga binaan. Teman-teman di tiap-tiap lapas, kita jalani hukuman ini dengan sabar dan ikhlas. Jangan putus asa, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih. Nah, jadi saudara, kita ini bahagia karena kita sudah diampuni semua kebejatan, kejahatan, dosa-dosa najis kita. Maka itu walaupun saudara di dalam, saudara tetap punya tujuan dalam hidup. Wah, terima kasih Ricky. Ini orangnya ya. Ya, saya tunjukkan. Bentar ya Rick, jangan diangkat. Ya, bentar. Ini, maaf yang di audio nggak bisa ikut lihatnya. Ini sebentar saya tunjukkan. Itu dia, Kate Spade ya. Itu cantik loh orangnya saudara. Kurang apa? Ya sebentar yang di Facebook. Lihat itu. Cantik. Kok bisa gak puas hidupnya. Dan bunuh diri. Oh, masih muda berarti umurnya lahir tahun 62. Ditulis gak? Dia meninggalnya kapan? Oh ya 2018. Karena bunuh diri. Nah, saudara lihat. Mana? Oke. Suicide itu cause of death. Penyebab kematian suicide, bunuh diri. Oke, makasih Rick, kembalikan. Ayo kita lanjutkan. Nah, maka itu saudara harus cari data. Maaf ya, maaf. Ternyata 90 sekian persen korban bunuh diri itu orang-orang kaya, maaf orang-orang terkenal. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan sekarang supaya kita makin tahu bagaimana kita harus hidup menjalani ini. Jadi punya tujuan. Hal kedua, kalau hidup kita nggak punya tujuan, yang tadi pertama kita nggak nyampe-nyampe, ya. Ngelihat ini, mampir sebentar. Berhenti, belanja-belanja, jalan lagi. Ada yang bagus, ayo mampir sebentar. Karena gak ada tujuan, jam kosong, nganggur. Maaf. Yang kedua, orang yang hidup, yang berjalan. Ya orang hidup kan berjalan. Tapi gak punya tujuan. Hal kedua, hidupnya akan membosankan. Ya. Hidupnya akan membosankan. Karena gak ada tujuan. Maaf, saya beri contoh. Pasti semua kita pernah ngalami. Hari itu dapat cuti libur, tapi gak tahu mau kemana. Cari teman 1, teman 2, teman 3 sampai 10 teman dikontak semua. Semuanya pada sibuk. Nah, orang yang gak punya tujuan hal yang kedua ini, kemungkinan besar untuk salah itu sangat ada kesempatan. Karena gak punya tujuan. Entah iseng-iseng buka-buka sosial media, entah iseng-iseng jalan-jalan sendiri ke pasar, ke mall, kemana. Saudara tahu nggak orang kayak begitu? Maaf. Pasti ngabisin duit. Karena nggak ada tujuan. Aja perang, dia santai di rumah. Nggak ada tujuan. Setan menjerat dia. Ini yang berbahaya. Jadi hal kedua yang berbahaya. Kalau kita hidup tanpa tujuan, kemungkinan jatuh dalam dosa itu sangat besar. Kemungkinan nabrak-nabrak itu ada karena nggak ada tujuan.
Nomor 3. Apa yang terjadi lagi kepada hidup? Bisa orang itu ganggu orang lain. Kira-kira betul enggak? Ya karena enggak ada tujuan. Dia pun enggak sengaja mau ganggu orang lain. Beberapa kecelakaan di jalan raya. Enggak semua ya. Beberapa kecelakaan di jalan raya. Ada orang naik motor nabrak. Ada orang naik mobil. Itu loh. Makasih Sarbin. Tadi ada ayat yang ditunjukkan. Kita buka Filipi 3 ayat 14. Nah ini tujuan hidup kita. Filipi 3 ayat 14. Nah ini ada Bapak Roni Siombing komen. Tuhan Yesus saja mati ada tujuannya kok. Yaitu untuk menebus dosa umat manusia. Terima kasih nak. Betul sekali. Nah, jadi jangan sia-siakan hidup. Sehingga saudara tidak punya tujuan. Ya, jangan. Surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Ayat ini. Aku terus maju kepada tujuan untuk mendapat hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Saudara dengar suara burung di sekitar sini? Kami nggak pelihara burung. Ya, tapi alam ini menyediakan. Terima kasih Tuhan untuk suara yang menghibur ini. At BIS. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan. Ada tujuan akhir untuk mendapat kemenangan. Yaitu hidup. Oh betul ya nak, dari Sydney. Burung-burungnya ikut mengamenkan. Betul. BIS saya baca lagi. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan. Yaitu hidup di surga. Untuk itulah Tuhan memanggil kita melalui Kristus Yesus. Guten Morgen, ich ist hier. Ini sahabat saya di Jerman berapa puluh tahun yang lalu. Oke, TSI. Ya. Amin. Papa di surga itu gembala yang baik, selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Betul, TSI. Sama seperti saya ikut lomba lari. Mata saya tetap tertuju kepada sasaran. Yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mencapai sasaran surgawi itu. Wah, luar biasa. Jadi ada sasarannya, ada tujuannya, nggak ngawur. Ya, betul, ada yang komen. Firman Tuhan dahsyat, ajaib. Amin, puji Tuhan untuk itu. FAYA Filipus. Ya, Filipi 3, 14 FAYA-nya. Saya berusaha mencapai akhir perlombaan. Garis finish, ya. Untuk menerima pahala yang telah disediakan Tuhan bagi kita di surga. Karena apa yang dilakukan KT. Nah, kalau begini, ngapain kita pusing-pusing dalam hidup? Kalau jelas ada tujuannya. Oh, terima kasih Bapak. Engkau memberi kami tujuan yang jelas dalam hidup ini. Berlari-lari kepada sasaran. Nah, kita nggak boleh santai. Lalu kita melupakan tujuan itu. Rileks boleh, karena Tuhan beri waktu kita untuk istirahat, ya, menyegarkan diri lagi, nggak apa-apa, silakan. Tapi nggak boleh
terlalu santai. Lalu kita lupa tujuannya. Nah kalau dalam perlombaan lari, ya ketinggalan yang santai. Nggak konsentrasi kepada garisnya. Nggak konsentrasi kepada finishnya. Ya nggak akan nyampe. Maka itu semua kita yang hari ini belajar. Ayo kita melihat sasaran dan tujuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mana ayatnya? Sasarannya apa? 1 Yohanes 3 ayat 2. Di antara sekian banyak Alkitab, ayat Alkitab, maka 1 Yohanes 3 ayat 2 ini jelas sekali pada ujungnya, pada garis finishnya, pada akhirnya, ya ini yang harus kita capai. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Jelas, ini nggak bisa kita ragukan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bertobat, mengakui segala dosa kita, dan kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Saya ulangi, saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang, bukan nanti. Sudah. Kita adalah anak-anak Bapa. Nah, ada masalah. Masalahnya belum nyata. Apa keadaan kita nanti? Belum nyata. Karena kita masih dalam perjalanan. Kita masih proses menuju ke sana. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, maka kita, ini tujuan akhirnya, ini garis finishnya, maka kita akan menjadi sama seperti Dia. Bukan mirip, tapi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. PIS. Saudara-saudara yang tercinta, ya, kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, enggak ragu-ragu. Tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Namun kita tahu, kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia. Ya, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. TSI. Saudara-saudari yang saya kasih, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa waktu Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya. Nah, saudara lihat. Ini tujuannya. Tujuan akhir kita. Luar biasa. Ya. Jelas ya. Jadi gak usah kemana-mana. Aduh, terima kasih Edi, terima kasih Yohana untuk support, untuk komen yang menguatkan Papi untuk terus maju. Ya. Haleluya. Nah, ini tujuannya. Nah, saya beri contoh lagi ya. Saudara pasti pernah ngalami ini. Satu hari saudara rencana mau belanja 3 hal. Ya, karena keperluan untuk besok. Maka hari ini saudara sudah memutuskan belanja 3 barang. Ada 2 orang ya yang seperti ini. Saya tunjukkan contohnya. 2 orang. Nah, saya tidak tahu saudara masuk yang mana. Orang yang pertama, waktunya sangat mepet. Ya, mau cari 3 barang buat besok. Tapi yang satu, memang besok ada sesuatu yang dia harus kerjakan. Dan hari ini dia perlu 3 barang untuk besok.
Tapi orang kedua ini masih punya cukup waktu. Ya, masih punya cukup waktu. Saya tanya kepada saudara, dari dua orang ini, yang cepat belanja lalu pulang lagi, itu yang pertama atau kedua? Ya jelas yang kedua, yang pertama. Betul tidak? Karena dia nggak punya waktu lagi. Jadi ketika dia menuju suatu tempat, entah pasar, entah toko, entah mall, supermarket, nggak tahu lah. Maka langsung dia cari 3 itu, terus pulang. Karena memang dia nggak ada waktu lagi. Nah, beda dengan yang kedua. Ya, iya Yogen, silakan ke kampus. Beda dengan orang yang kedua. Setelah dapat 3 barang yang dia perlukan, karena dia masih punya waktu, maka dia cari tujuan lain. Entah apa yang dicari, wajar, karena punya ya kesempatan untuk cari yang lain-lain lagi. Apakah salah? Tidak, sama sekali tidak salah. Cuma beda dengan tujuannya. Kalau yang pertama karena nggak ada waktu lagi, ya sudah, begitu dapat 3 barang yang langsung. Tapi yang satu, ya masih ada waktu kok, maka itu dia bisa ke sini ke situ. Ya, maka itu kita harus cari hidup kita. Kita punya waktu banyak atau sedikit. Nah, saudara, hari-hari ini ketika segala macam. Nah, jadi kalau kita sudah punya tujuan jelas dan waktu kita mepet, maka dengan cepat kita akan kerjakan itu dengan serius. Nah, saudara, untuk menjadi sama seperti Yesus, kita nggak bisa punya perpanjangan waktu. Ingat itu. Ya, saya ulangi, untuk menjadi sama seperti Yesus, kita tidak akan punya perpanjangan waktu. Kok bisa begitu? Kita lihat Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wah, ngeri sekali kalau ini tidak kita kerjakan dengan baik. Tuhan, tolong kami. Oh, saya lupa ini. Saya mau bacakan ini. 1 Yohanes 3 ayat 2 dalam bahasa Jawa. Para sedulurku kang kinasih, saiki kita padha dadi putraning Gusti. Ananging durung cetha kepriye kaanan kita ing tembe. Nanging kita padha sumurup samangsa Kristus ngatinggal, kita bakal dadi padha karo panjenengane, amarga kita bakal padha ndeleng kaananing panjenengane ing sanyatane. Yang nggak ngerti bahasa Jawa nggak apa-apa. Itu ya, makasih Sarbin untuk bahasa Jawa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Wahyu 12 ayat 12. Ya, makasih dari Poso. Amin. Karena itu kita tetap kerjakan keselamatanmu. Ya. Karena itu bersukacitalah hai surga. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Oh, haleluya. Kita sudah diam di dalam surga, maka itu ada sukacita. Tetapi celakalah kamu, hai bumi dan laut. Lihat, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Saudara lihat, betul, alien maut datang tanpa permisi. Iya, ngeri sekali. Karena iblis telah turun ke bumi dan ke laut dengan geramnya yang dahsyat. Karena si kunyuk, si setan, si iblis itu tahu. Catat ini baik-baik.
Apa yang mereka tahu? Bahwa waktunya sudah singkat. Lah, iblis saja bisa tahu waktunya sudah singkat. Maka itu si kunyuk itu kerjanya lembur terus. Karena waktunya sudah singkat. Mereka tahu TSI-nya Filipus. Maka itu saya katakan, kita sering ngulur-ngulur waktu dalam hidup ini. Ya, kita sering ngulur-ngulur waktu. Buang-buang waktu. Ayo hari ini kita semangat untuk bangkit. Ayo percepat ke arah tujuan akhir kita, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Filipus, Wahyu 12 ayat 12, yang TSI, ada gangguan? Ricky bisa bantu? Sabar dulu, belum ditayangkan yang TSI-nya. Wahyu 12 ayat 12. Oh, bisa dengar suara saya? Oh, terima kasih. Haleluya, Pak Pendeta Jeki Misa. Kenapa tiba-tiba komennya haleluya? TSI ada TSI-nya? Ya, lihat ya. Wahyu 12 ayat 12. Terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena itu bersukacitalah, hai seluruh penduduk surga. Tetapi celakalah kalian, hai seluruh penduduk bumi. Baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Karena iblis sudah dilemparkan ke bawah. Dia ada di antara kalian. Dan sangat marah sekali. Karena dia sudah sadar bahwa waktunya untuk melawan Tuhan sudah hampir habis. Ini loh saudara, kita harus tahu. Maaf ya, kalau kita melihat kalimat ini, ayat ini, Wahyu 12 ayat 12 ini, berarti, maaf loh saya berkata, siapa lebih cerdas, siapa lebih pinter? Kita atau si kunyuk? Ternyata mereka lebih pintar karena mereka lebih tahu waktu. Waktu mereka sudah singkat, maka itu mereka dengan susah payah. Waktu yang singkat ini mereka kerja lembur karena waktunya sudah singkat. Cepet-cepetan. Ini terjemahan TSI-nya bagus. Karena setan sudah sadar bahwa waktunya untuk melawan Tuhan sudah hampir habis. Wih, ngeri sekali. Saudara, waktu ini harus dipersingkat karena keadaan yang mengerikan di dunia ini. Woi, takut sekali hari-hari ini kita dengar berita. Berapa hari ini kita dengar berita, berapa negara Eropa demo terus. Karena kenaikan harga-harga pangan. Aduh, ngeri sekali kalau ngikuti itu. Nah, maka itu ayo kita berlomba-lomba. Amin. Waktu yang singkat kita percepat untuk menjadi sama seperti Yesus. Sama loh. Nah, untuk mencapai ke sana nggak susah. Masa sih? Betul. Untuk mencapai ke sana hanya perlu satu hal. Maaf. Untuk mencapai tujuan akhir itu hanya perlu satu hal. Catat. Proses. Ya, proses. Nah, di sini tidak semua kita, anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, suka, senang dengan proses atau diproses. Betul ya? Nah, ini yang kita harus sadar dalam hidup kita. Supaya kita tidak kalah.
Saya percaya semua kita setuju mendengar kata proses. Ya, mendengar kata proses. Yang ada cuma satu. Apa itu? Enggak enak. Tolong catat. Mendengar kata proses yang ada cuma satu. Enggak enak. Oke? Maka itu kita nggak boleh kalah. Walaupun itu nggak enak. Betul nggak saudara? Karena tujuannya itu indah. Nah, maka itu jangan kita kalah ketika waktu proses sedang berlangsung di hidup kita. Sabar, sabar. Nggak lama kok, nggak lama. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-6. Ya, ini prosesnya mulai ayat yang ke-10. Betul. Dari Poso ada komen, ketaatan kita akan mempengaruhi bentuk proses setiap kita. Betul sekali. Ibrani 6 mulai ayat yang ke-10. Kita lihat. Ibrani 6 mulai ayat yang ke-10. Ya. Sebab Tuhan bukan tidak adil, sehingga Tuhan lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara perhatikan. Apa sih arti kalimat? Sebab Tuhan bukan tidak adil. Biasanya kalau ada di antara kita menganggap Tuhan tidak adil, itu artinya kita anggap Tuhan pilih kasih. Betul? Nah, orang yang suka protes, ya, orang yang suka protes kepada Bapa di surga yang berkata, engkau enggak adil. Biasanya saudara kita itu sedang mengalami proses yang enggak enak, lalu dia protes. Betul ya? Ya wajar kalau sampai begitu. Tapi hari ini ayo kita berubah. Jangan protes. Ya, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Maaf. Murid-murid Tuhan Yesus yang sedang menjalani proses, lalu protes. Nah, ini hampir sama katanya ya. Proses, protes. Dengar. Murid-murid Tuhan Yesus yang sedang menjalani proses, tapi suka protes. Haleluya. Dengar baik-baik. Pasti. Ya, maaf, jangan tersinggung. Pasti dia sedang nggak suka dengan Tuhan. Maaf, ya. Loh kenapa? Maka itu dia protes terus. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan tidak adil. Nah, hari-hari ini yang sedang berkata Tuhan gak adil, ayo kita bertobat. Woi, dari Balikpapan ada komen. Setiap proses tidak pernah mengkhianati hasil. Woi, Isar, betul sekali ini. Ini saya baca dari Balikpapan. Setiap proses tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Contoh. Beling. Tahu kata beling? Dalam bahasa Indonesia enggak ada. Kaca terjemahnya. Nah, padahal kaca itu bukan beling. Beling itu pecahan. Seperti botol, ya, seperti pokoknya barang-barang kaca lah. Dari kaca. Itu beling. Nah, saudara, kenapa beling itu enggak ada harganya? Bukan cuma murah, enggak ada harganya. Udah, senang sekali papi kamu ikut.
Jadi blank itu bukan cuma nggak ada harganya, bukan cuma murah, nggak ada harganya. Yang kedua, bandingkan. Berlian, B-nya sama, beling, berlian. Nah ini yang dikatakan soal kita dari balik papan. Ya. Proses itu tidak bisa mengkhianati hasil. Kenapa berlian mahal sekali, bahkan tak ternilai? Saudara ngikuti berita meninggalnya Ratu Elizabeth II, atau salah satu pembahasannya, ada batu permata di mahkota Ratu Kerajaan Inggris, yang jelas-jelas dipakai oleh Raja Charles yang ketiga. Itu permata diamond terbesar sedunia. Sedunia loh, Koh-i-Noor ya namanya. Harganya triliun. Nggak mungkin orang biasa konglomerat pun bisa beli permata itu, nggak mungkin. Nah, prosesnya itu. Oi, keren. Anak saya dari Surabaya, Siuman. Ternyata proses dengan protes bedanya cuma satu huruf tok. Kalau nggak mau protes, nggak mau proses ya. Kalau nggak mau proses, isinya ya protes terus. Betul, ya. Tanpa ada proses tidak ada progres. Woi Malvin, hebat kamu. Betul. Tanpa proses kita nggak akan ada kemajuan, nggak ada progres. Proses dengan protes bedanya cuma satu huruf T, itu saja. Betul, diganti S-nya ganti T. Maksudnya sejarah bagaimana? Oke ya. Nah, kembali lagi ke Ibrani 6 ayat 10. Sudahlah, jangan mengatakan Tuhan tidak adil. Dia sangat adil. Ya, asal kita nggak protes. Sebab Tuhan bukan tidak adil. Sehingga Papa lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Wih, luar biasa, saudara. Papa itu bukan tidak adil. Oke, saya percepat. Ayat 15. Ini loh prosesnya yang dialami Abraham. Woi, 10.000 kali amin katanya Pak Isar. Makasih. Abraham menanti dengan sabar. Abraham lulus dalam proses. Hampir nggak lulus ya. Abraham menanti. Oh, Martapura silakan, harus keluar ya. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, haleluya, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya sudah. Oh, terima kasih dari Poso ada tambahan ayat ini. Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ibrani 12 ayat 6. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihnya dan menyesal orang yang diakui sebagai anak. Terima kasih, nah, untuk kiriman ayat ini. Saudara, proses jangan kita milih. Jangan. Horas, Amang Manalu, ini angka apa ya? Saya nggak ngerti, 4010 sekian. Coba dijelaskan. Oke, ini bagian terakhir. Ada banyak murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus sadar ingin diproses untuk mencapai tujuan akhir menjadi sama seperti Yesus. Ya, semua kita pasti suka diproses. Tapi, orang hebat, sahabat saya Pak Markus Tudang. Seneng ya, nanti tahun depan kita akan retreat reuni di Toraja. Oke, saudara perhatikan.
banyak, saya percaya. Kita sebagai anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus suka proses. Karena kita tahu itu kebenaran. Tapi ada yang gagal. Gagalnya di mana? Ketika kita sedang diproses, kita ngajari Papa. Papa tolong dong, pakai sikat yang halus-halus saja. Jangan pakai sikat kawat, sakit. Nah, mau diproses tapi milih alat prosesnya yang gak akan sampai tujuan. Ayo, yang senyum-senyum itu orangnya. Maaf. Bersejarah artinya tidak semua orang dapat melewati proses, sehingga setiap proses itu merupakan sejarah bagi orang yang lulus proses. Makasih. Karena kau sudah balik ke Ponti, ya, anak saya ini ada di Jakarta. Ya, komen dari Palu. Tuhan suka dengan proses, bukan yang instan, yang mujizat, biar tidak menjadi anak gampangan. Betul. Nah, jadi bagian terakhir ini saya bilang, kalau kita semuanya suka diproses supaya cepat mencapai tujuan, menjadi sama seperti Yesus, stop, bertobat, mengajari Tuhan. Tuhan, kalau proses saya, LP Banjarmasin, Tuhan memberkati ya. Oke. Tuhan, kalau proses saya yang gampang-gampang dong Tuhan. Jangan yang berat-berat. Jangan pakai alat yang kasar-kasar. Batu gosoknya yang halus-halus saja. Kalau nyikat-nyikat yang halus-halus saja. Jangan ngajarin Tuhan. Ya nak, sampai ketemu di Pontianak bulan depan. Oke? Siap? Masuk proses supaya tujuan kita cepat tercapai. Menjadi sama seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, maka itu kalau ada yang pernah menolak proses karena orangnya kasar, diusir, minta balik lagi. Ada komen dari Ibu Morin. Proses, progres, no protes. Haleluya. Saya ulangi. Proses, progres, maju, no protes. Tanpa protes. Diam saja. Seperti Yusuf. Diproses dia tutup mulut. Luar biasa. Makasih. Saya baca komen dari Surabaya, Bu Melati. Sebuah perjalanan akan sampai tujuan kalau fokus. Perjalanan hidup tanpa tujuan, hidup terasa membosankan. Hati-hati dengan hidup tanpa tujuan, kemungkinan jatuh dalam proses dosa sangat besar. Betul. Tujuan hidup kita harus jelas, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Jangan buang waktu, sebab iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Maka mereka kerja lembur. Untuk mencapai tujuan butuh proses. Itu pasti tidak enak. Tapi kita tidak boleh kalah. Harus sabar dan taat. Jangan protes. Sebab Tuhan kasih adanya. Terima kasih. Hebatnya. Ayo semuanya kita semangat untuk belajar. Hadapi proses. Betul. Pak Gembala. Jeki Misa. Salib itu proses. Benar. Ya. Ya, salib itu proses. Proses itu berkat yang terfokus. Mau berkat, no proses, ya nggak dapat apa-apa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan suka ngomel, suka protes. Ya, kepada Bapa di surga. Selalu berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku.